Masih seru-seruan bareng tim Sapa Indonesia akhir pekan di kawasan Bintaro Jaya. Nah, kenapa kali ini saya sendirian? Karena saya ditinggal partner saya untuk main sepedaan sama komunitas sepeda Pura-Pura Goes. Hai Irianda. Hai, udah siap nih? Jadi udah siap untuk main games ya? Siap. Oke, nah jadi pemirsa kali ini tim Sapa Indonesia akhir pekan mau menantang tim komunitas sepeda Pura-Pura Goes ini untuk bisa cepet-cepetan sampai di garis finish, tapi harus secara lambat begitu ya, karena nanti kan ini kan mereka harus melewati kon yang ada di samping saya ini secara zigzag begitu ya. Kemudian nanti yang paling banyak sampai di garis finish itu dia adalah pemenangnya. Langsung aja ya, kita akan lihat siapa kira-kira dari grup A dan grup B yang paling jago yang mana. Sudah siap? Grup A? Siap. Grup B? Oh ini grup B siap. Iya. Yeay gitu ya. Awas nanti kalau yang kita kan akan cari nih pemenangnya ya, dengan yang paling banyak, tapi juga di ngelewatin kon ini secara pelan-pelan gitu. Yang paling banyak mencapai garis finish tanpa kaki menyentuh kaki sebelum tanpa kaki menyentuh aspal sebelum garis finish, dialah pemenangnya. Oke, siap ya? Ready? 3, 2, 1, go! Nah ini nih pemirsa, jadi kita harus melihat bagaimana keseimbangannya daripada Irianda dan juga Om Diat ya di sini ya. Oke, ayo. Semakin lambat dia semakin menang. Yang jelas Irianda ngelewatin satu kon ya, ketahuan. Ayo Om, jangan sampai ngelewatin kon. Aduh, sentuh kaki, kalah, ayo. Kita lihat siapa dia pemenangnya dari grup A atau grup B, karena nanti akan ada sanksi yang akan dikenakan oleh salah satu grup ini. Ingat kakinya jangan sampai menyentuh aspal. Ya udah kalah deh Bu, gak apa-apa Bu. Balik lagi kita. Kita harus pelan-pelan. Nah ini dia tim penentu. Siapa kira-kira yang paling lambat? Awas, hati-hati kakinya jangan sampai nyentuh, ngelewatin satu kon. Gugur satu. Satu lagi Om, lewatin. Oke, terima kasih, kita sudah memiliki pemenangnya. Boleh kembali lagi ke sini teman-teman. Iya, itu dia. Ayo kita balik lagi Om. Susah-susah gampang Valen. Susah-susah gampang? Susah-susah gampang, karena pelan tuh ya. Jadi untuk ngelewatin ininya agak susah, agak tricky. Oke, boleh agak maju Om? Kita maju lagi. Boleh agak maju di sini ya. Tadi Irianda juga kelihatan ya. Ini tadi goesnya ngelewatin 2 kon gitu ya. Oke. Karena nggak bisa sejago teman-teman ini PPG, nggak biasa. Iya. Jadi yang menang kelihatannya kelompok A deh. Soalnya, kelompok B tadi ada yang nyentuh tanah. Terus itu ada 2 yang lewatin kon. Tapi kalau di grup A yang jatuh cuma tadi namanya siapa ya? Bu Silvi. Cuma Bu Silvi. Enggak, kayaknya nih kon yang B agak ini nih, terlalu rapet nih. Nggak bisa. Pokoknya sini grup B coba agak interupsi nih pimpinan. Grup B agak ke depan semua, kita harus hukum dengan dia foto dulu. Kan tadi kalau yang kalah itu jadi harus nampilin ekspresi paling lucu. Ekspresi paling lucu, oke. Mana grup A, mana nih grup A? Grup B? Iya, oke. Agak maju. Untuk hukuman ini untuk sekali karena ini khusus untuk komunitas ya? Iya. Bukan untuk yang untuk ikut lomba juga. Sambil dibantu ya kamera untuk ngezoom muka mereka ya. Jadi mereka di sini karena kalah harus bergaya lucu. Ayo coba anggota grup B mana nih grup B? Semuanya di depan dong. Grup B, ayo. Grup B. Ini Om yang ini agak mirip nih sama siapa nih? Agak familiar Om, ayo. Sini grup B. Om Imam tadi grup A. Tokoh. Oke, ayo di depan semua, ayo. Kalau aku 1, 2, 3, cheese gitu ya. Kamera boleh disorot ya. 1. Sorot ya berarti ya? Irianda, oh ikut juga. Harus juga. Kalah juga. Muka paling lucu. 1, 2, 3. Oke. Lucu banget ya. Oke, lucu Awas banget. ya paling. Oke, sekarang kita mau lanjut ke pertanyaan yang tadi sempat belum terjawab ya, Om. Oke. Jadi sebentar Valen, saya dapat bisikan barusan dari tim A. Ini nggak ada hadiahnya nih. Betul. Aduh, hadiahnya nanti di belakang aja ya, sama produser yang ajak ke sini. Kirim ke rumah. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi Valen ya. Ya, tadi kan aku sempat tanya nih, sebenarnya ini semua e-bike ini adalah hasil modifikasi atau memang ada yang udah
beli secara pabrikan gitu. Oh, oke. Jadi Dan belinya memang udah sepeda listrik gitu ya? dan kalau iya. misalnya secara modif ini perlu menghabiskan kocek berapa gitu. Siapa mungkin yang ingin Saya mungkin menjawab? sedikit koreksi ya. Oke. Jadi sebelumnya kan ini rakitan boleh. semua. Agak Jadi kesini sebetulnya kalau untuk sepeda ini rata-rata standar pabrikan sudah memang ada mesinnya ya, e-bike ya. Jadi kalau untuk rakitan sendiri itu opsi yang memang dia udah punya sepeda standar, ingin dirubah menjadi e-bike. Oh bisa Oke, ya? bisa. Oke, jadi kita, Valen punya sepeda nggak di rumah? Punya. Nah. Itu sepeda bisa Bisa. kasih mesin itu Om ya? Bisa. Oh, Wah, boleh. Mana dong Om yang dirakit? Contohnya Nih. mana? Contoh yang dirakit mana Om? Yang mana? Yang dirakit mana? Mungkin boleh agak dibawa ke depan. oh yang di sana ya tadi ya? Oh, Mungkin oke, boleh oke. dibantu Nanti kita sambil lihat tim ya. panitia Jadi, untuk bawa sepeda yang ke sini. jadi yang di Yang belakang yang itu itu ya. kan ya? Itu yang Ya. Sambil aku coba. Oke, Oke, boleh, nanti boleh kita sambil lihat. diambil. Jadi sepeda biasa yang dikonversi itu apa aja yang ditambahin tuh? Nah, Baterai pasti ya? Pasti itu. Baterai. Pasti. Om Imam, apa aja komponennya Om Imam? Komponen dasar dari e-bike apapun itu, mau rakitan, mau pabrikan adalah motor. Motor itu bisa di Ini Om Imam. belakang. Oh, ini yang rakitan. Oh, oke. Ini ya? rakitan. Ini Kita lihat salah coba satu ya. contoh ya yang Ya, ayo Om, kita lihat Om. Ini jadi sebenarnya adalah sepeda biasa saudara? Sepeda lipat ya gitu ya? Iya. Jadi Tapi kalau ya, dijadikan e-bike? ya, Apa yang diubah Om? ini motor listrik hub. Kita sebutnya hub Oh, motor. Ini oke. bisa ada di depan, bisa ada di belakang. Ini ya Motor berarti ya? penggeraknya Ya, itu ya. bisa ada di tengah kayak gitu. Oh, bisa Bebas. ada di bagian Oh, dekat iya, iya. pedalnya gitu ya. Ya. Oke. Terus dia harus ada baterainya. Ini baterainya. Oh, ini dia. Boleh aku geser ya Om ya? Boleh. Oh, yang digeser ininya ya. Jadi saudara di sini ada baterainya nih ya? Nah, Ini agak kamuflase berarti nih. Ini kan biasanya buat naruh-naruh barang. Ini ada Iya. baterainya. baterai kalau kita rakit biasanya seperti ini. Kalau yang pabrikan semua ada Kalau di yang pabrikan, frame. Ada di dalam sini. frame lebih rapi. Oh. Jadi kalau kelihatan. Coba Om bisa dimajuin dikit. Ada ini. Ini baterainya ada di frame. Kalau sih mana yang itu? Tuh, semua Ada ada, di di sini frame ya. semua. Oh, oke. Ini adalah yang e-bike dari pabrikan ya. Ini Ya. baterainya ada di sini. Oke, Ada oke, juga yang keren di ya. belakang itu ada. Kalau ini ada di sini. Dalam. Oke. Oke. Jadi ketika Anda nanti saudara lagi sepedahan, terus ngelihat sepeda-sepeda yang kayaknya agak-agak robotik gitu ya. Ini agak-agak kelihatan ini. Wah, ini jangan-jangan nih nggak digoes nih gitu ya. Atau goesnya pelan tapi Pura-pura kenceng. goes. Oke. Harga electric bicycle tuh berapa sih paling murah Om? Range-nya. Range Range harganya? itu bisa dimulai dari 4 jutaan sampai bahkan yang di atas 100 juta pun ada. Oh wow, oke. Kalau Nah. ngerakit sendiri berapa? Nah, berapa? Nah, Punya sebentar, Oh, sebentar, boleh sebelum kita. dijawab, kita nanti kulik ya bagaimana merubah dari sepeda biasa ke apa namanya e-bike tadi. Sedikit tadi udah ngobrol-ngobrol tentang bagaimana merubah gitu ya dari sepeda ini, sepeda biasa ke sepeda listrik. Yang penting infonya kalau mau tahu itu ada di sosial medianya PPG. Nah Om, e-bike PPG Nah, Instagramnya. kalau mau join nih misalnya teman-teman ada yang penasaran, pemirsa untuk ikut di komunitas ini bisa secara umum kan namanya? Bisa bebas Oke, kita. itu selama gimana punya cara e-bike. informasinya? Bisa langsung cek di Instagram kita namanya e-bike PPG. Mm-mm. Itu nanti DM aja nanti kita invite. Nanti Oh, bisa Oke, langsung. nanya-nanya Simple e-bike PPG. Nah, Simple ya. nanya-nanya seputar e-bike itu bisa diskusi juga. untuk mengkonversi Betul. sepeda. Ya. Oke. Dan yang paling penting Valen, tadi kita juga sudah direvisi ya sama teman-teman harus pakai helm. Safety-nya Pasti. gimana tuh Om? Kalau untuk bersepeda mungkin kita bisa suarakan lagi terkait dengan safety. Ya, kebetulan di komunitas kami ada salah satu marshal official ya. Memang Wow, kalau luar biasa. race Marshal nasional pun official. ini marshal official yang suka ngawal. Wah, Oh, Oke. RI ya. Berarti memang pengalaman sebagai marshal dong. marshal memang certified. Silakan Om. Ya, saya Erdi Kurniawan. Saya salah satu marshal nasional ya, dari Indonesian Cycling Federation. Mm-mm. Nah, kalau untuk masalah safety yang sudah pasti kita harus patuh sama peraturan lalu lintas itu dulu ya. Oke. Nah, kalau dalam bicara safety pada umumnya untuk sepeda ataupun juga tergantung dari kegiatannya sepeda itu kan macam-macam, ada road race, ada MTB, ada yang mau sally. Tapi pada dasarnya yang paling penting kita harus tahu semua itu adalah punya resiko. Oke. Jadi kita harus dalam safety udah pasti punya bahaya potensialnya apa, resikonya apa. Jadi kalau kita lihat ini kita harus misalnya kalau di jalan ya kita harus patuh di sebelah kiri. Sebelah kiri. Ya. Nah, kalau untuk dalam hal itu ya udah jelas tadi kalau safety kan punya hierarki, punya perencanaan mau kemananya, terus
tujuannya kemana, Ya. jalurnya yang harus dilewatin apa. Kemudian yang paling terakhir kita bicara alat pelindung diri. Alat Nah, pelindung. itu yang Benar paling sekali. penting. Ini yang tadi kita Ya. miss ya Valen ya. Itu yang terakhir sebenarnya. Jadi kalau Oh, oke. dalam bersepeda ataupun juga kan kita mungkin bisa jadi celaka ya. Siap. Bisa jatuh ataupun ya helm itu udah pasti, sarung tangan, mungkin sepatu, Ya. terus jersey-nya yang bisa dilihat. Ya. Itu yang sesuatu yang dibilang Oke. hierarki terakhir yang harus dipatuin. Tapi yang jelas perencanaan mau kemananya. Itu tadi ya kalau yang saya tangkap Valen ya. Perencanaan, kemudian juga mematuhi aturan, baru nanti kit-kitnya, helmnya dan segala macam jangan sampai lupa. Pakai baju juga yang Ya. kelihatan di lalu lintas. Om, terima kasih banyak atas saran-saran ini langsung dari Marshall Official. Om Siroj, Om Ferry, Om Imam, teman-teman PPG semuanya. Terima kasih banyak. Waktunya ini pagi ini kita ambil sebentar untuk ngobrol-ngobrol bareng. Nanti kalau mau yang tahu informasinya langsung aja lihat di sosial medianya e-bike PPG ya. Di Iya. Instagram langsung sapa aja. Iya, Paling boleh. salah satunya nih udah menarik banget. Udah tertarik banget Om, boleh minta tolong dibuka ya karena nanti mau naik sepeda lagi. Kita coba ikut Yang jelas, sepedahan dikit, Om, ya. yang paling penting adalah ini juga menjadi kritik membangun ya untuk pemerintah terutama. Ayo sediakan sediakan lahan untuk bisa Ya. kenyamanan untuk para pesepeda supaya mereka juga ketika bersepeda semuanya bisa aman dan juga yang paling penting adalah nyaman keselamatan itu tadi yang sekali. utama. Tadi yang paling penting safety-nya, jangan sampai kita niatnya baik untuk olahraga, nggak mager-mageran, tapi lupa perencanaannya, lupa Iya. aturannya, dan lupa pakai helm dan lain-lainnya untuk safety ya. Pokoknya kalau udah tahu perencanaannya mau sepedaan agak jauh, harus pakai helm. Nah, sementara itu dulu informasi di Sapa Indonesia Pekan kali ini, saudara. Saya dan Valen akan kembali lagi ke daerah-daerah sana sedikit paling, jadi kita akan ikut coba lihat dulu dari belakang seperti apa sih jalannya e-bike ini. Ya. Untuk kali ini kami pamit dulu, saya Iriana Mardanus. Dan saya Valentina Sitorus mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan jangan lupa besok hari Senin. Sampai jumpa, salam sehat selalu. Ayo kita sepeda.